Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas proses penciptaan Ruhul A'zam. Ruhul A'zam ataupun ruh yang agung, yaitu nur yang terpancar dari junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Telah diriwayatkan dalam sebuah hadis, sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan sebuah pohon yang mempunyai 4 cabang. Dukungkanlah dakwah kami ini dengan cara like, komen, dan berlangganan, serta bagikan dakwah kami ini agar bermanfaat bagi yang lainnya. Pohon tersebut dinamakan Sajaratul Yaqin ataupun pohon yakin. Setelah itu Allah menciptakan Nur Muhammad pada tempat yang terbuat dari mutiara yang berwarna putih dan berbentuk menyerupai burung merak. Lalu burung merak itu ditempatkan pada pohon yakin. Burung merak tersebut bertasbih selama 70 tahun. Lalu burung merak itu ditempatkan pada pohon yakin. Burung merak tersebut bertasbih selama 70.000 tahun. Kemudian Allah menciptakan Mi'latul Hayat ataupun cermin kehidupan. Cermin itu diletakkan di hadapan burung merak tersebut. Tatkala burung merak menatap cermin, terlihatlah wajahnya yang sangat elok dan cantik. Dia pun merasa malu kepada Allah sehingga meneteslah keringatnya sampai 6 tetesan. Dari 6 tetesan tersebut dijadikan, yang pertama Allah menciptakan Abu Bakar As-Siddiq, dan dari tetesan kedua diciptakan Umar bin Khattab, dan dari tetesan ketiga diciptakan Utsman bin Affan. Dari tetesan keempat diciptakan Ali bin Abi Thalib, dan dari tetesan kelima diciptakan Bunga Mawar, serta pada tetesan yang keenam diciptakan padi. Lalu Nur Muhammad bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala 5 kali, sehingga hal tersebut menjadikan kewajiban bagi kita semua. Diwajibkan salat 5 waktu bagi Nabi Muhammad SAW beserta umatnya. Kemudian Allah memandang Nur Muhammad sehingga Nur Muhammad berkeringat karena malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari keringat tersebut Allah menciptakan hidungnya para malaikat. Dari keringat wajahnya diciptakan aras, kursi, lauhul mahfud, qalam, matahari, bulan, hijab, dan sesuatu yang ada di langit. Dari keringat dadanya diciptakan para nabi dan rasul, para ulama, syuhada, dan salihin. Dari keringat punggungnya diciptakan Baitul Ma'mur, Ka'bah, Baitul Maqdis, dan tempat-tempat masjid di seluruh dunia ini. Dari keringat kedua alisnya diciptakan umat Muhammad dan kaum mukmin dan muslimin, laki-laki dan perempuan. Dari keringat ketiga, telinganya diciptakan ruh orang-orang Yahudi, Majusi, dan sebangsanya, seperti orang-orang yang kufur ataupun orang-orang yang munafik. Dari keringat kedua kakinya diciptakan bumi yang terbentang dari barat sampai timur, beserta seluruh isi yang ada di dalamnya. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nur Muhammad, "Lihatlah di hadapanmu, wahai Nur Muhammad." Maka Nur Muhammad melihat di depannya ada nur, di belakangnya ada nur,
di kanannya ada nur, dan di kirinya juga ada nur. Nur-nur tersebut adalah nur para sahabat di dunia, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali Abi Talib radhiyallahu anhum. Kemudian Nur Muhammad bertasbih selama 70.000 tahun, lalu diciptakan nur para nabi dari Nur Muhammad. Kemudian Allah memandang Nur Muhammad dari keringat ruh Muhammad, dan dari ruh para nabi tersebut diciptakan ruh para umatnya. Sedangkan ruh kaum mukminin ataupun ruh umat Nabi Muhammad diciptakan langsung dari keringat ruh Muhammad. Lalu para ruh semuanya mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setelah itu Allah Ta'ala menciptakan pelita ataupun lampu dari batu akik berwarna merah, yang bagian dalamnya dapat terlihat dari bagian luar. Dan Allah menciptakan wajah Muhammad sebagaimana wajahnya di dunia dan diletakkan pada lampu tersebut. Nur Muhammad berdiri di dalamnya seperti berdirinya orang-orang yang sedang salat, sedangkan roh para nabi berputar mengelilingi seraya bertasbih dan tahlil 1000 tahun. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan semua ruh supaya melihat rupa Nabi Muhammad, dan dari penglihatan ruh tersebut Allah jadikan orang yang melihat kepalanya akan menjadi orang khalifah dan raja-raja. Orang yang melihat dahinya akan menjadi pemimpin ataupun ratu yang adil. Orang yang melihat kedua matanya akan menjadi orang yang hafal Al-Quran ataupun hafiz. Orang yang melihat kedua alisnya akan menjadi seorang pengukir. Orang yang melihat kedua telinganya akan menjadi orang yang suka mendengar dan menerima nasihat. Orang yang melihat kedua pipinya akan menjadi orang-orang suka berbuat kebajikan dan berakal sehat. Orang yang melihat kedua bibirnya akan menjadi wazir atau orang kepercayaan raja. Orang yang melihat hidungnya akan menjadi hakim, tabib, dan penjual minyak wangi. Orang yang melihat mulutnya akan menjadi orang yang ahli berpuasa. Orang yang melihat giginya akan menjadi orang-orang elok, parasnya dan cantik wajahnya, baik pria maupun wanita. Orang yang melihat lisannya akan menjadi seorang utusan raja-raja dan lain-lainnya. Adapun orang-orang yang tidak melihat apa-apa, maka akan jadi orang Yahudi, Nasrani, kafir, dan Majusi. Dan ada lagi orang yang tidak dapat melihat sama sekali, yaitu orang yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, seperti Namrud, Fir'aun, dan lainnya dari golongan orang-orang kafir. Perlu kita ketahui bahwa Allah Ta'ala memerintahkan makhluknya untuk salat sebagaimana tulisan Ahmad. Berdiri dimaknai seperti alif, rukuk seperti huruf H, sujud seperti huruf mim, dan dal duduk seperti huruf dal. Dan Allah Ta'ala menciptakan makhluk seperti gambar tulisan Muhammad. Kepala bulat seperti huruf mim yang pertama, badan seperti huruf H, dan perut seperti huruf mim, kedua kaki seperti huruf dal. Maka orang kafir tidak akan dibakar ke dalam api neraka seperti bentuk asalnya ataupun seperti gambar tulisan Nabi Muhammad, karena mulianya bentuk tersebut, tapi digantikan dahulu dengan bentuk, setelah itu baru dibuang atau dimasukkan ke dalam api neraka jahanam. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.